Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas dengan izinnya hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat waktu juga, hingga akhirnya Allah masih memberikan kita semua itu, ya. Dan alhamdulillah pula hari ini, di kesempatan kali ini kita masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu walaupun dalam kondisi jarak jauh seperti ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini, Ibu akan membahas materi lanjutan untuk sejarah peminatan di semester 2 ini, yakni mengenai munculnya kolonialisme imperialisme barat Indonesia. Yakni kalau kalian lihat di bab 7, yaitu tentang perkembangan pengaruh barat kolonial, ya, tentang perkembangan pengaruh barat pada masa kolonial. Yakni ini sesuai dengan KD yang ada, yaitu tentang menganalisis respon bangsa Indonesia mengenai masuknya kolonialisme dan imperialisme Indonesia sendiri itu seperti apa. Pasti kalian banyak bertanya-tanya, itu yang masuk dengan kolonialisme dan imperialisme itu seperti apa, dan kenapa ada kolonialisme dan imperialisme Bu Indonesia gitu. Oke, baiklah, Ibu akan membahas lebih lanjut yakni mengenai kolonialisme dan imperialisme itu bagaimana. Kolonialisme itu berasal dari kata bahasa Latin, yakni di sini adalah pengertian adalah wilayah. Dan sementara imperialisme sendiri itu berasal dari kata imperator, yakni imperium, atau yang diartikan adalah memerintah. Nah, arti lebih lanjut dari kolonialisme dan imperialisme sendiri adalah bahwa kolonialisme merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh suatu negara untuk menguasai suatu wilayah, sumber daya alam, serta sumber daya manusianya. Sementara untuk imperialisme sendiri adalah suatu usaha yang dimiliki oleh suatu negara untuk menguasai tatanan pemerintahan, perpolitikan, serta untuk menguasai sumber daya alam sekaligus sumber daya manusianya. Di sini pasti kalian sudah bisa menyimpulkan terdapat perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Untuk kolonialisme itu hanya untuk menguasai suatu wilayahnya saja, sementara untuk imperialisme itu menguasai wilayah sekaligus pemerintahannya juga itu dikuasai. Dan itu sesuai dengan pengaruh Barat pada masa kolonial saat itu, yang tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga mereka menerapkan peraturan atau hukum yang ada, gitu. Nah, setelah kalian paham lebih lanjut tentang arti dari kolonialisme imperialisme, pasti kalian juga akan bertanya-tanya lebih lanjut, Bu, kenapa sih sampai terjadi kolonialisme imperialisme ya di Indonesia? Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Ternyata tak mungkin ada asap, tak mungkin tak ada api kan? Kalau gak ada asap ya, pasti ada sebab gitu. Kenapa pada akhirnya ada itu semua? Kenapa pada akhirnya ada penjajahan Barat di Indonesia? Pasti ada suatu sebab kenapa itu semua terjadi. Dan ternyata ada hal-hal yang unik yang harus kalian ketahui, yang mudah-mudahan wawasan kalian semakin bertambah, yakni kenapa itu semua terjadi. Yakni kalian lihat di halaman selanjutnya, di halaman 169. Kalau di sana itu langsung kepada to the point, ya, ini mengenai penjajahan samudra oleh bangsa Eropa. Tapi di sana belum sedikit digambarkan tentang latar belakang itu seperti apa. Ibu mencoba untuk membuka wawasan berpikir kalian supaya kalian lebih kritis bahwa latar belakang terjadinya kolonialisme imperialisme itu, yakni kalau biar kalian lebih mudah dan memahaminya, itu karena ada satu yang kalian harus pahami, itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani 1453. Itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Al-Fatih pada tahun 1453 mengakibatkan terjadinya reaksi yang sangat menyeluruh gitu, reaksi yang sangat mengguncang bangsa Eropa termasuk bangsa Barat saat itu, yang dikarenakan akses mereka untuk berdagang itu dihambat. Mereka gak bisa untuk ke sana, mereka merasa terhambat meskipun tidak dihambat oleh Al-Fatih, tapi mereka merasa terhambat. Karena kenapa? Al-Fatih saat itu menerapkan pajak yang lumayan memberatkan bagi kaum Eropa saat itu, kaum Barat saat itu. Sehingga mereka, bangsa Barat yang saat itu sering berpikiran untuk untung, mereka tidak mau untuk membayar pajak. Karena coba kalau kalian berpikir, kalau misalkan bangsa Barat saat itu membayar pajak kepada Al-Fatih, otomatis untuk mendapatkan rempah-rempah itu, keuntungan itu tidak bisa untuk mereka peroleh. Oleh karena itu, mereka pada akhirnya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan rempah-rempah yang murah tanpa mereka membayar pajak. Itu. Selain itu juga adanya rasa marah
rasa marah, rasa kecewa, rasa kesal, pasca pada akhirnya Konstantinopel yang berabad-abad lamanya itu tidak bisa ditaklukkan, akhirnya jatuh ke tangan Muslim di bawah pimpinan Al-Fatih. Coba kalian bayangkan saja, itu bisa mengakibatkan terjadinya kekecewaan dan mereka benar-benar terpukul saat itu. Bangsa Barat yang saat itu mengalami kejayaan dan mereka terpukul karena merasa kenapa pada akhirnya bisa kalah seperti itu, dan mereka berupaya untuk mencari kembali kejayaan yang sudah runtuh. Dan selain itu adanya semangat Renaissance. Kalian ingat semangat Renaissance yang pada saat Ibu pernah bahas di semester 1, adanya zaman pencerahan atau semangat Renaissance, yakni semangat untuk zaman pencerahan, yang dimana ketika pada saat itu orang-orang Eropa mulai berpikir bahwa bumi itu tidak datar. Ingat, mereka mulai kritis juga, hingga akhirnya terjadinya mereka berupaya untuk membuktikan bumi itu bulat. Selain mereka nanti untuk membuktikan kembali kejayaan mereka yang sempat hilang, dengan salah satu semangat yang terkenal itu adalah semangat 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Kalian ingat saja itu ya. Jadi intinya latar belakang tentang munculnya kolonialisme Barat atau kolonialisme imperialisme Indonesia itu kalian ingatnya aja. Ada yang pertama, jatuhnya Konstantinopel 1453, yaitu ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, itu adanya zaman Renaissance atau zaman pencerahan yang terjadi di Eropa, yang mengakibatkan orang-orang Eropa yang tadinya berpikir sempit hingga akhirnya terbuka, yang akhirnya mereka mau untuk melakukan penjajahan samudra. Yang ketiga, adanya semangat 3G atau semangat God, Glory, Gospel, yang akan nanti dibahas lebih lanjut di video selanjutnya. Tapi sekilas Ibu akan bahas bahwa inti dari God, Glory, Gospel adalah God itu emas, mencari emas gitu ya. Mencari emas di sana adalah mencari tentang kekayaan. Glory mencari kejayaan kembali yang sempat hilang, dan Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Nanti kita akan bahas di video lanjutan mengenai munculnya kolonialisme dan imperialisme Barat itu tentang lebih lanjut seperti apa di video selanjutnya dan di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan di video kali ini, di pembahasan materi kali ini, kalian bisa sedikit menyimpulkan ada suatu materi yang bisa kalian tangkap di pembahasan kali ini ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti kalian bisa WhatsApp Ibu, dan mudah-mudahan bisa ada yang ditangkap terhadap materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.